semangat, selalu bisa, dan nggak bosan terus untuk bertanya kepada ahlinya ketika tidak memahami, ketika belum mengerti, karena daya imajinasi yang tinggi serta keinginan tahuan yang sangat luar biasa. Itu menjadi karakter dasar saya dari sejak kecil, terus berproses hingga sekarang, teman-teman. Itulah satu-satunya kemewahan yang saya miliki dalam rangka mewujudkan semua mimpi, angan-angan, dan cita-cita yang pada akhirnya hidup kita nantinya mau seperti apa itu seperti lukisan abstrak, sangat sulit untuk ditebak. Tetapi walaupun begitu, tidak mungkinlah namanya sebuah proses. Kita punya etos, kita punya tanggung jawab, kita punya kejujuran, kita punya daya juang, kita mau belajar, kita mau dedikasi, kita totalitas. Kayaknya kok untuk sebuah proses mengkhianati sebuah hasil akhir itu kok kecil lah. Paling tidak minimal kebutuhan dasar tentunya tidak akan bakal kelepotan. Kalau masalah dan lain-lain itu sih cuma bonus aja, teman-teman. Serunya seperti apa, tetap pantang terus di konten WK Channel Nardiwijaya. Nggak peduli, kita tetap fokus dan terus konsisten untuk berbagi spirit dan semangat sinau untuk terus setia terus pada proses, teman-teman. Pokoknya asik. Yes. Kita lihat siapa senyumnya paling hebat. Ali Antoni, Yogyakarta 2016. Fajar pagi cemerlang, sinar surya semakin terang, pagi pun berganti. Kadang kan apa niku jenenge istilahnya, masing-masing pihak orang kan punya pengalaman, masing-masing orang punya pertimbangan, masing-masing orang kan pasti punya berbagai macam sudut pandang. Nah, kita kan nanya sharing karo orang sing wis ahli, sing ngerti pengalaman. Lah, rata-rata kan kula waktu pengambilan itu kan orang debat ketika pembelian unit kendaraan itu kan di bensin, di solar. Nah, aku ngobrol analogi ketika pembelian baru. Saiki motor wae. Misalnya jenengan tebas motor mau Honda, mau Yamaha, kira-kira paling enggak minimal 1-3 bulan ini mbok isi bensin apa pertamax aku. Pasti pertamax, Pak. Nah, gitu, pasti pertamax. Nah, itu terjadi ketika pengambilan di unit kendaraan mobil pun sama. Makanya ketika orang berpikir irit solar boros bensin itu enggak masuk teori. Nah, orang belum ngalami loh, Pak. Kula tak kayak analogi neng motor kan dek. Oh iya ya, pasti entah itu 1 bulan, entah itu 2 bulan, entah itu 3 bulan, Pak ya. Nah, apalagi nek pertimbangannya kados jenengan kan cerita nek pakai solar biasa harus sekian kali apa pembersihan saringan kados ngaten niku. Saya kan akibat solar yang luar biasa itu irit kan, tapi kelebihannya saya sering ganti. Saya sudah ganti, setelah ganti sarangan 3 bulan yang lalu, ternyata merah lagi. Apa bukan merah? Kuning, tanda perhatian. Nanti peringatan muncul lagi. Saya peringatan cekkan di sini, ternyata gandengannya dari si saringan itu yang disebabkan oleh bahan bakar yang kurang baik. Makanya saya matur jenengan, kedepannya nanti akan saya oplos karena nanti saya menggunakan solar yang 5.500 terus 1 tahun lagi saya ganti filter, ganti EGR. Filter sama EGR sudah 2,5 juta, EGR-nya di 2 juta. Nek kalau dia kan selisih yang aman separuh, Pak, ada 40% ya, 4.000, 3,5, berapa, Pak? Dia kan 10 ribuan juga sama kan? 9 unggul, hampir 10.000, anu 5.000. Yang 4,5 ya, artinya kan bisa ngitung kalkulasi itu. Tapi kerusakan itu. Tapi kalau dihitung populasi umum irit ya enak bensin. Irit solar itu kalau jalan, Pak, operasionalnya ya besar.
Ini kan ngeten lho Pak, sebenarnya kan Ya besar kok. napa niku? Ini kan parameter umum kula kan nggih sharing terus takon-takon. Nah, kadang orang itu sebenarnya kan kalau mau bicara mobil Pak ya, mau merek apapun, mau second, mau baru itu sama fungsionalnya kan mobil. Tetap bicara identitasnya kan sama. Pasti berbeda ketika keluar naik motor kalian numpak mobil kan benten, ngisi bensinnya kan benten Pak. Gitu. Motor orang plewe kan pada pun kepak bensin mobil kan paling enggak 300 mesti 400 kan ya. Ketinggal paling enggak di situ. Nah, artinya apa Pak? Nek kula kan berpikirnya gini. Kalau kita bicara gaya hidup, style itu harusnya menyesuaikan kapasitas kemampuan kita. Nah, makanya nek kula kan udah enggak berpikir uang, Pak. Nek memang aku belum sampai levelku penghasilanku, aku gak gaya gitu. Kalau kita gaya itu ya menyesuaikan kemampuan nih. Nah, kalau parameternya berpikirnya gitu Pak. Jadi ketika beli sesuatu, misalnya hari ini ada orang jual tanah 500 juta, kita nggak punya uang mahal Pak itu. Besok ada yang jual tanah yang luasnya sama, posisinya sama 1 miliar, kita punya uang itu murah gitu. Jadi berpikirnya bukan masalah nominalnya, tapi kemampuan itu. Ya harus gitu Pak, slow jadinya. Jadi ngukur, lah memang nggak mampu ya nggak usah maksa gitu. Termasuk kan pola kayak kebiasaan teman-teman. Makanya kata jenengan sakit cerita saringan masak mene begitu ini ganti beringkut ininya itu kan kena udah ngalami sendiri bukan teori teman ya. Kata sekolah kan ngalami ketika pemakaian mobil baru di tribulan pertama, tribulan kedua, harus ketiga kan kita evaluasi kalau keluar mobil mesti harus bagaimana, kadang keluarga tuntutan bagaimana, kalau misalnya kredit 1 bulan setorannya berapa, itu loh kalau nggak sadar Pak, orang nggak kontrol rata-rata kan mesti kebanyakan mobil baru ya, orang punya kendaraan baru. Dalam waktu 3-6 bulan tuh antara setorannya kalau memang dia kredit itu dengan biaya jalan-jalannya itu bisa lebih besar dari jalan-jalannya. Kan seneng, otomatis kan pasti rata-rata orang di mobil baru kan seneng, mesti anaknya nuntut segala macam, istri segala macam. Lo itu lo nggak kontrol lo, antara setor bulanan kalau pengeluaran jalan itu bisa lebih besar itu. Kadang hal kayak gitu kan nggak masuk perhitungan ketika kita mengambil mobil misalnya mau kredit ya Pak. Dengan budget sak meneng, gue setoran sak meneng ngitung hasilnya kan pasti kan orang kan. Gue sak meneng cik mampu lah, rada kurang sedikit gak apa-apa biasanya kan gitu maksud. Nggak ngitung kos yang di luar itu, lain-lain itu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bukan masalah kok kabeh dihitung kabeh detail. Kan kita bisa ngukur Pak, tujuannya kapasitas kita itu sampai di mana, kemampuan kita bagaimana. Makanya kula ngitung temen kula lho Pak. 1 bulan keluar itu 24 hari. Cuman 1-2 kali tiap minggu nggak keluar. Kalau sekali keluar misalnya taruh 100.000 kan nggak mungkin, enggak, meskipun malam mau deket ke Madinah ya Pak ya, kan udah 2,5 juta, kalau lebih kan udah 3 juta, itu kalau menjadi tabungan kan berapa? Misalnya dikurangin berapa persen loh. Nah orang kan kadang hal-hal kecil itu kan nggak sadar loh Pak, ke bawah kebiasaan, pola, komunitas segala macam gitu. Yang ujung-ujungnya yang uang kecil itu besar maknanya gitu. Kalau saya kan udah kayak gitu polanya jelas Pak, 1 tahun untuk keluar jauh paling enggak 2 gitu sampai 3 maksimal, estimasi kan kayak gitu. Ini enggak ada solina Enggak. Baru enggak, itu kan memang fasilitas 3 tahun fasilitas. Nah, ini kan baru 5.000. Sebenarnya jatah ganti oli itu 20.000 Pak. Saya tadi ditawarin, baru tahu tadi. Ini jatahnya ganti oli. Nanti 3 tahun itu gratis ganti oli, perawatan full gratis. Olinya mau diganti atau enggak, karena ganti oli itu harus sekitar 20.000. Kalau mau diambil oli boleh, tadi ditawarin gitu Pak. Saya baru enggak udahlah biar mobilnya nyaman aja. Kalau diganti bawa uang buat apa, masa mau jual oli itu kan enggak kepikir saya. Nanti kalau nyaman kan ya kita sendiri gitu. Ditawarin bisa diambil Pak. Olinya dibawa pulang gitu. Bisa. Misalnya kita servis aja olinya enggak diganti, nah olinya dibawa pulang boleh. Tadi ditawarin gitu. Karena kan mobilitasnya kan nggak tinggi saya, cuma 5.000 itu Pak baru. Saya cuma ke Jogja 2 kali, ke Surabaya sekali, 1 tahun itu. Dengan apa itu? Satu ganti ini berapa? 5.000 ya? Ini udah 2 kali 5.000 itu. Iya Pak kalau berapa? Kemarin pertama check up. Nanti kalau sudah dapat 1 tahun berapa? Ini sampai 3 tahun gratis dapat fasilitas itu. Jadi tiap 6 bulan itu check up itu gratis. Jangan keluar berarti. Jarang. Mana tuh dalam? Dalam? Dalamnya mana? Pojok mriki. Jenengan pundi Pak? Wah, Ngawi. Ngawi ini pundi? Kota. Oh Ngawi kota. Jalan Cepu. Jalan Cepu nih kok. Kula mriki Kwadungan, perbatasan ring tol niku lho, King Jeruk niku lho Pak. Wah. Arah nek ring teng Pasar Legi,
Kan tor niku pojok desa perbatasan niku lho. Peken niku lho Pak. Barat Ngaler. Dereng ngene Pak Bowo niku. Nggih saderenge. Pak Bowo, Pak Jarot niku showroom. Niku menit nggih nggih Pak Jarot Pak Bowo. Pak Bowo ya. Ini dia nggih plat B. Jarot ki Jarot niku nggih spesialis Pajero niku. Wadah dagangan. Niku kan nek transaksi kan nggih kula. Konsumennya mesti ke saya kan kula kan agen billing. Jadi ketika pembayaran transaksi wis apal kula nomor rekening Bowo Pak Jarot niku apal. Dia ke WK aja. Kula kan toko to Pak. Toko kelontong atau niku. Kuwi lo di luar ekspektasi Pak. Aku kan nggak kepikir 2019 dapat itu, nggak kepikir. Kepikirku mau awal budget 1 saya paling golek Avanza lah 2010 lah kalau nambah sih gak masalah waktu itu. Barang prosesnya mlaku wis oleh duit sakmono tahan sih gue tuh kok nih expander ya pengen expander ra ketang exit ngono. Kan kita turunnya enggak GS enggak LE enggak gue exit lah paling enggak gitu. Begitu dapat budgetnya gue nunggu sepecek lah. Begitu udah dapat budget sempat kenapa enggak sekalian ultimate gitu lah. Pas di ending finishing terakhir tuh akhirnya aku melangkah ke sini sekalian ke sini. Ultimate di bawahnya Ultimate ya, tertinggi tipe itu Ultimate waktu di tahun 2011 kan ngeluarin limited edition itu 1000 unit di Indonesia. Ini nomor 0768 gini kula sehari ini. Itu cuma 1000 unit ya. Selisihnya harga itu. Di bawah Ultimate Sport itu kan ada manual, ada Matic yang 2019, sebelumnya cuma manual Sport. Di bawah Sport ada Exit sami jenengan Exit, terus GLS, GLX, GLS. 5. Heeh. Pajero itu yang GLS itu kayaknya manual kan? Iya manual, aku tadi dikasih katalog baru cuman di bawah nggak terbawa. Terus kabeh kan balik ke personal ya Pak, masalahnya kan pengalaman sharing saka kanca, pengalaman saka sapa-sapa kan oke referensi data ini. Ini kan kuat ta Pak. Cocoknya niku nek jenengan cerita misalnya Pajero Exit ketika mengalami piyambak kan rasane ngene iki, kelemahane ngene iki, perawatan ngene iki nek wis ngenyangi dhewe kan ngerti dhewe ta Pak. Nek enggak ngalami kan gak iso Pak. Enggak bisa enggak ngalami. Nek kula ya nyaman itu, nek suspensinya nyaman. Untuk selain mobil apa ya? Innova ya kenyamanan suspensi expander masuk. Ini kalau sama Avanza yang baru itu orangnya itu masih enak ini Pak. Ya aduh Pak. Jauh. Anteng gitu loh. Masalahnya ponakan kula juga ada sing Veloz itu juga Veloz itu ngambil deh. Sama Grand Livina itu juga enak ini. Saya kan bandingkan Grand Livina saya dengan punyanya Ultimate mas saya itu kan saya masih punya Grand Livina, dia sudah beli. Jadi saya penjen. Enak menamu deh anunya apa itu? Enak yang expander ya, anu baru ini. Lebih penak itu daripada Grand Livina. Nah, tapi saya membandingkan dengan Innova belum. Kalau sama Avanza juga enak ini Mas ya. Yeah. Makanya ini kan begitu keluar kan banyak yang ini muncul, bukan Avanza. Dulu kan Avanza. Itu mana-mana sekarang angel Pak nyalip expander itu sekarang. Dan mau disalip depan udah ada lagi. Disalip doang. Gak bisa nyalip. Nyolep expander kok nggak bisa-bisa. Nah, gimana mau disalip oh ternyata udah di belakang lagi, depan nggak ada lagi. Nah, kula waktu itu kan diarahnya ke Avanza nggih. Potongannya kan lebih besar Pak, sampai 35 juta waktu itu aku promo nih ditawarin Avanza. Ya kadang kan wong seneng kan kemareman kan gak iso dinilai karo kuwi Pak ya. Aku mikirku gitu waktu itu nek aku tuku mau Avanza baru sekalipun gak ketok. Kenapa? Karena banyak sing duwe mobil sejuta umat kan dia merajai awal. Tapi nek expander mbok raketang mau exit mau apapun kan ketok kan termasuk di awal kula kan waktu itu 2019 kan belum terlalu banyak. Wong ini Madin 2 atau 5 kalau nggak salah yang limited. Awalnya cuman gitu tok. Itu berarti awal-awal dulu ya. Nggih. Awalnya proses gitu. Aku mendingan tahan sih gak apa-apa lah. Ngempet ngono lho Pak maksudnya. Kalau mobil jenengan mobil baru ini ya. Apalagi kikrik kayak jenengan ini. Kalau memang tidak dijual sampai tua ini nggak bisa rusak. Mobil Oke, itu Pak.
mobil atau apa itu mesin sembarang itu tidak akan bisa rusak kalau kita itu memakai sesuai dengan kapasitas. Sekali pakai tapi melebihi kapasitas langsung rusak. Iya. Tapi stok juga. Nggih. Stok itu jenengan pakai sampai 25 tahun ya nggak akan apa-apa. Kalau memakainya sesuai dengan kapasitas. Kalau misalnya 6 ya 6. Tapi sampai 25 tahun 20 tahun nggak akan mungkin nggak ada stok. Tapi jenengan itu baru beli dapat 1 minggu kapasitas 6 jenengan naiki orang 10 di jalan jeblongan begitu hasilnya langsung bocor ya langsung rusak walaupun dapat. Jadi sebenarnya pakainya itu lama tidak itu tidak pengaruh kalau jenengan pakainya standar sampai tua jenengan tidak akan rusak. Enak kalau kan pakai. Berarti tetap personalnya Pak ya? Iya. Tetap personal. Kayak HP lah nek memori ini terlalu kebak yo lemot Pak yo, ya hang ngoten niku istilahnya kan sama yo. Jenengan mesin juga kalau makin standar, jalan standar, wah jalannya masuk di tol, kapasitasnya kudune 110, 120 juta digantem di jarak jauh sini Jakarta, jarak 180 sampai gini, ya bar itu langsung lemah mesinnya, langsung koplok. Sekali pakai itu langsung koplok walaupun baru. Sesuai dengan kalau kita yang pakai sendiri yang punya, sesuai dengan tidak akan bisa rusak. Paling nggak cuma ganti operasional seperti ban, aki, ganti. Ini cuma 2 tangan kula kali ponakan kula, selain itu nggak pernah megang Pak. Kula tuh sewa wong rental berapa pun juga enggak. Masalah tonggo kula juga ada pajero itu ngomongi, wis ana di mobil anyar wae aku sing kadung terlanjur. Dia ngerti ini ketika mau dijual lampunya wis ganti napa-napa ganti. Jadi wis ora kopi dia ngomong terserah nek memang kutuban dhewe wis rasa di neko-neko. Gak usah dirental sekalian, gak usah dipakai orang lain. Ya intinya ngandani lah kayak gitu. Terserah mau diomong persepsikan apapun. Resiko Pak, ujuk-ujuk ketika mobil dijual lampunya ganti segala macam kan angel Pak orang itu kan. Saat ini kan yo ras itu kan susah Pak. Termasuk nang dulur kayak seperti Pak Bowo gitu. Dia itu ada yang nggak original udah nggak mau. Pak Bowo jenengan jual di Pak Bowo itu kok pelek aja jenengan tidak original, tidak akan mau menerima. Paling kalau kepepet itu di harga mau harga rendah oleh Pak Bowo diterima tapi nggak ditaruh di dagangan gitu, langsung dilempar di maklar. Dikrik kalau enggak atau sudah enggak original. Iya mesti. Iya berarti podo karo motor Pak, logikanya dipakai cuma sekebutuhannya tetap terpemakaiannya. Enggak akan bisa rusak. Kayak seperti jenengan buat sampai tua 20-30 tahun kalau jenengan pakai sendiri. Asal jenengan tidak ekstrim lah istilah, ada satu yang ekstrim. Baik, tapi kadang-kadang jenengan ini soalnya tua anu lelah anaknya seminggu ini sekarang X luar biasa. 10-15 tahun lagi ternyata mobil keluar mobil baru dengan kecanggihan tertentu, nggak tahu sama anak jenengan lah itu caranya kalau sing kuat ekstrim nggak usah pakai apa-apa. Iki kan aku kan termasuk hal kayak gitu kan kritik Pak, kritis ya, detail ya. Orang kan punya persepsi kadang udah beli mobil diganti interior segala macam. Aku kan awalnya ngelihat sebatas umum ya. Contoh ini kan unitnya kan belum apa filenya nggak semua file untuk video ya. Contoh ya TV ini lah Pak, nggak semua file ya, beberapa file khusus untuk ya harus di-upgrade. Terus aku bayangin ketika praktek melaku Pak, ketika kita jalan di jalan loh Pak ya. Misalnya bawa anak-anak, ini alasan anak kecil, rata-rata anak-anak udah megang HP belum? Pasti megang HP, otomatis main HP. Kenapa harus ada TV? Kan dualisme ta. Artinya kan penting nggak penting, itu kan berarti wis handle. Anak sekarang kan harus pakai HP satu, kedua. Ketika jalan kan yang kita butuhkan cuma audio dok. Nggak mungkin ketika jalan nyebrang ngingeti gambar kan. Lah cuman kan karena teknologi sekarang ini seolah-olah kan dijejalkan semua ke apapun kan Pak, yang dijual kan sekarang kan. Yang menjadi harganya kan terutama mobil-mobil Cina. Aku aslinya seri pertama ya anu Pak, tak seri. Saya menarik karo DVSK Glory 560. Mobil dari buatan Glory Cina. Wah, aku menarik delok. Itu kan kayak apa? Grand Rover Pak, kayak Rover itu loh Pak. Itu kan kelebihannya nek kacanya kan dia bisa turun set itu kan dia lebih canggih. Terus artinya dengan harga penawaran segitu sebanding karo mobil ini
dia mendapatkan fasilitas sing lebih mewah. Cuman ketika kita proses awal, mosok tuku mobil pertama anyar ora njupuk mobil sing mereke ora terkenal kok wani men kecuali sing ditukar wis jenengan nanti burine. mobil gitu itu kalau menjual Pak Ya kados jenengan Nissan mawon lah Pak. angel. Makanya jenengan ini kan kecepatan jualnya itu lebih cepat, paling cepat sekarang ini jarang. Tapi untuk kenyamanan fasilitasnya Wuling juga kan yo gila-gilaan Pak promo ini Pak. Awalnya ya mob Cina itu gila. Converus segala macam yo gila loh. Tapi ya bareng wis ngerasain sendiri itu kan berarti oh ternyata ya enggak iki banget. Tapi memang enak Pak ya. Sampai anu ya, sampai banyak peminat sampai saya dengar di orang ini sampai Pajero yang baru ini loh, yang tahun kemarin ini dari Mitsubishi itu enggak buat, langsung ngambil dari paketan langsung dari Thailand. Gara-gara di Indonesia itu orang pekerjanya itu sudah kewalahan Pemesanan pesanan expander. Jadi Mitsubishi itu enggak expander itu udah nggak cukup, sudah sehingga kalau Pajero itu sudah nggak bisa ngayal. Akhirnya yang Pajeronya itu diambil Dari luar. dari seperti tahun yang awal dulu kan ambilnya langsung dari Thailand, kemudian baru ini merakitnya di Indonesia. Ini yang terakhir ini nggak bisa ngerakit karena nggak punya waktu. Berarti efek yang bikin servis ramai itu karena tingginya pemakai head unit pengambilan tahun sebelumnya itu Pak ya. Karena pas moving kan. Ya nggak terjadi di tahun ini. Efek 6 bulan pandemi ini kan kebayang jenengan. Saya jenengan tanya mobil ini berapa, saya waktu pandemi ini memang nggak lihat harganya. Mungkin ya bukan jenengan mungkin turun. Tapi iki aku lihat kenaikannya hampir semua unit sekitar 20 juta Pak, 15 sampai 20 juta. Kemarin tadi semalam kan aneh grosir aku ngelihat. Untuk harga semua di unit loh, 15 sampai 20 juta. Aku nanya. Pasarnya kan rada angel, rada sepi. Ini potongannya kayak gak ora Pak, maksimal mentok 7 juta. Semua unit iyang. Termasuk Pajero. Pikirku nek ngene iki iso niku 12-15 juta loh, enggak bisa. Sekarang yang tinggi ultimate itu 280 ya. Sekarang 282. 281, 282, 280 sekian itu sekarang. Itu sebanding sing ning harga cross tipe terendah. Mas saya dulu masih 267 ultimate. Iya bener 265, 267 tuh. Potongannya yang 2 juta bervariasi sampai maksimal 7 juta. Tergantung karek negosiasi ini itu. Minimal 2, maksimal 7 juta. Itu bajunya 2. Sekarang yang Pajero yang baru itu depannya nanti kayak jenengan. Jadi kalau dipasang Iki sing cross iki Pak kata. ini. Yang sebelah sini ini cross ini. Cross itu kan coranu sing atasnya ada itu loh Pak, grillnya itu atas loh. Itu kan SU. Itu SUV-nya, maksudnya SUV-nya. Ini kan MPV itu SUV. Spotnya itu. Ya, itu lebih tinggi. Dari tanah itu sekitar berapa selisih 20-30 cm. Agak spot lah gampangan. Gampangan spot. Expander spot lah. Ada atasnya itu kan ya. Ya nek Avanza kan eneng Avanza terus ada Ras. Nek Xenia kan nek Daihatsu kan ada Xenia ada apa nih Kang? Ini ada Terios. Terios ngoten niku modele ngoten lha niku kan rase ngoten niku Terios ngoten niku. Nah, harga itu sesuai sebanding nek compare waktu itu seimbang kali rase, Pak. Yang ras tipe tertinggi loh ya, sing ultimate itu waktu itu regane undi-undi ngoten. Cuman potongannya kendel niku. Kendel napa? Gene Toyota. Ini berarti kita mriki nggih. Nggih teng mriki. Suwi Pak prosesnya itu, saya tahan suwi. Jadi kan nggih kados ngoten niku target A, begitu kesampaian aku tancik wis lah. Begitu sampai aku tancik lah. Sehingga tancik lah gitu niku. Sampai pengen foto numpak niku sampai ke pending lagi niku. Kanca kula nembe mawon masalah 1 bulan yang lalu. Ambil mobil Pajero tahun 2013. Nggih. Bakar. Cuma warnanya kula mboten seneng. Warnanya silver atau Sebelah kula ya sekalian silver. ada silver. Enggak putih, enggak hitam sekalian.
98 gitu. Ya, itu. Aku dikomplain kanca. Cuk. Duko kayak cuk motor. Cuma aku naik di sana memang yang enggak menarik karena kan warnanya karena silver. Cuma kalau dibuka itu jurun-jurunnya sembarangan. Istimewa. Jan 2000 pira, Pak? 2013 seperti Nah. ngambil dari toko semuanya itu barang-barang. Nah, kanca kula ngeten niku ngkei, teng kula kan ya sering komplain. Kalau ngomong ke bensin wae lho, Pak, termasuk cerita bensin mau. Nek aku gak ngono, tuku mobil baru ki rugi segala macam dia pertimbangan gitu bla 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 bla. Terus akhirnya podo-podo naik kelas duit sebudget sak menit ditukokne Pajero kan nilainya kan naik segala macam. Nek misalnya jenengan ya dengan kapasitas sama untuk uang budget sekitar 300.000 dengan beli Pajero, saya kan kualitas bagus karo mobil misal Expander baru jenengan milih di Pak, nek jenengan. Itu setelah saya beli Pajero itu tidak terlalu enak untuk moving. Nah, karena saya kalau ini aja saya sudah ada kebutuhan harus beli lagi mobil yang sifatnya suka untuk moving, yang untuk liwari. Jadi saya melihatnya kayak seperti kalau Pajero gitu loh. Kegedean banget Mas. Hanya kayak mobil dibuat praktis gitu loh Pak, digaya-gaya. Oh ya, style. Buat cangkru, buat di kantor gitu. Kalau misalkan buat untuk kebutuhan jalan sampai mana Jakarta gitu. Kurang selalu tiga serabutan diwariwin gak enak. Karena kegedean nih. Dan ya terus ya kalau rusak-rusak ini mana. Jadi berarti yang mau beli yang iya sama, berarti artinya proses ketika ngalami dari data jenengan itu ternyata ya sama Pak, intinya tetap akhirnya kan merasakan kan mobilitasnya kurang sesuai kan istilahnya kan ngatain Mas jenengan kurang praktis ngatain kan. Anu Benefina barang juga mau kemana-mana juga gitu, terus juga nggak takut kalau ada gini. Untuk brand desain ya, Expander itu termasuk inovatif, terobosan yang luar biasa langsung diterima pasar. Desain depan itu kan ini kan anu juga kan starter juga kan sudah nggak pakai kontak kan ya udah itu. Mas saya itu yang tahun pertama aja dulu yang Ultimate itu juga sudah nggak pakai Enggak. Ada yang pegang gitu. Nek menurut kula sih sebenarnya nek kita bicara pencapaian Pak ya, nilai historisnya ya Pak yang menjadi bahagia itu bukan fisiknya ya, mau Avanza, mau Grand Livina, mau Expander, mau Pajero itu di titik level manapun itu sebenarnya yang menjadi asik menurut saya itu kok di prosesnya Pak, proses waktu pencapaian itu kan. Meskipun kadang referensi data yang kita dapat dari teman-teman setelah kita jalani kok beda gitu kan, kadang kan gitu Pak, komparasi kan itu kan prosesnya kan kayak gitu. Nah makanya kita kan harus jeli, detail, misalnya nyari referensi itu kan harus banyak pertimbangan. Aku kan waktu nyari itu dari planning second budget 100 juta itu kan ngeliat ke YouTube Pak. Saya ngelihat ada 3 recommended yang saya bagus, saya senang, 4 yang satunya terlalu selengean. Mas Wahid, Fikri Anwar, sama satu lagi Ridwan Hanif. Terus sama Sony itu yang mobil busuk Kalimantan itu. Kalau ngomong kan memang dia kan fair, tapi kan ya resikonya terlalu besar, itu harus pemain orang udah banyak duit lah. Ternyata Mas Wahid ngambil 1 juga kan nggak bisa mengambilkan performa ya seperti aslinya udah ke bengkel canggihnya, nggak bisa Pak, ternyata X tambang itu nggak bisa. Dari situ saya belajar, saya ngeliat proses di Bursa Mobil Mas Pati, saya ngeliat Bursa Mobil Solo, Jogja, akhirnya saya nge-vlog di situ Pak. Saya review di situ. Itu termasuk proses saya pertama nge-vlog di, sekarang kan banyak yang review di situ. Dari proses itu saya di situ mulai diajak mobil teman sampai akhirnya coba mobil sendiri. Itu proses itu saya angkat itu termasuk. Kalau jenengan ngeliat vlog Bursa Mobil Mas Pati itu dari awal itu saya sampai saya masih diuntungkan tahun kemarin itu proses monetisasi YouTube kan masih mudah, nggak sekarang. Artis sekarang udah nggak punya channel TV, dia ke YouTube semua kan sekarang. Recent bulan Maret kalau nggak salah, sampai sekarang kan libur, efeknya luar biasa. Makanya ketika teman-teman cerita Prabu Motor gitu kan, masa dalam situasi kayak gini penjualannya masa tinggi, lari segala macam, jenengan lihat Bowo, lihat Jarod, lihat Sor-Sor yang lain, sama pemain. Namanya YouTube itu entertain gitu, bisa gimmick. Kayak saya kalau mau gaya-gayaan datang ke showroom, mobil ini berapa, kan cuman gaya-gayaan kan
orang kan nggak tahu endingnya Pak, terus nggak nanyain di rumahnya karena yang ngomong artis, image kita duitnya banyak segala macam kan orang percaya aja Pak. Nah kadang di situ dibutuhkan, makanya kayak Prabu itu kalau menurut saya kan kok nggak logis tuh, masa dalam situasi pandemi kayak gini penjualannya memang duitnya banyak. Sama kacung motor saya ngikutin Mustafa Bapak Jenggot dulu itu kan keangkat kan Tulungagung itu. Termasuk saya ngobrol-ngobrol itu kan karena sering ketemu maklar di Mas Pati itu. Pemain-pemain itu kan ngobrol. Ngeliat Prabu motor kan gila. Kalau di ini nggak pernah lihat di yang yang ini. Kencana, anu Mas Pati nih. Taman Ria. Nggih, justru di situ itu sing tak angkat kan di situ itu. Aku nge-vlog di situ. Itu sing yang jenengan lihat di YouTube itu saya itu yang nge-vlog. Cuman bedanya kan gini, Pak. Saya itu cuman kan ngasih referensi data. Misalnya mobil Avanza tahun 2010 plat AE harga sekian juta. Nah, aku sempat dikomplain karo maklar di situ. Ditutupi Pak nomor segala macam. Enggak, saya tuh enggak nyari keuntungan, saya cuma ngasih referensi data ke orang yang misalnya butuh, senang ya biar langsung kontak nomor telepon itunya gitu. Saya dikomplain waktu itu awal-awal proses itu. Nah, sekarang sampai banyak yang review ke situ. Karena saya nggak menguasai mobil, Pak, saya nggak tahu detail segala macam, saya nggak bicara yang nggak di ranah saya. Paling saya faktor teknis ketika orang punya mobil baru, ketika mau pilih kredit atau mau pilih upgrade, misalnya menyesuaikan kebutuhan budget sekian. Itu kan karena kan Mas Wahid, Ridwan Hanif, itu kan sharing cerita dia, misalnya mobil cabutan segala macam itu kelemahannya seperti kan kita nanya referensi itu Pak. Mas Wahid ngasih referensi, nama yang beli mobil second itu sebagus apapun tetap ada kelemahan, ada kekurangan. Itu yang perlu, dia kan berburu mobil impian, yang perlu digarisbawahi. Nggak ada yang sempurna gitu, mesti ada kelemahan, seistimewa-istimewanya apapun itu. Itu yang perlu dipahami kalau mau ngambil kendaraan. Aku milih mobil yang ratusan juta, motor pun showroom sama. Baru saya ganti oli merah, ganti Iya Pak, ini kan situasional Pak. timing. Ini masih kalau cancel dengan Pak. Mahal ya ini GR ini. Berarti belum sampai 5 juta Pak untuk perawatan itu, pergantian spare part? Belum ya? Terus sekarang gini lah, aku kan dulu sempat berpikir curiga ya, nanti kemakan showroom, kemakan pelantik segala macam. Tidak, sekarang ini mereka tuh kalau barangnya bagus pasti ngomongnya bagus, kalau barangnya jelek pasti ngomongnya jelek. Karena kan check up itu berani mereka kalau barang bagus langsung ke showroom Pak. Saya nggak tahu ada permainan nggak tahu letaknya kan itu bisa dimainkan. Terus termasuk mesin nomor rangka. Oh gitu. Orang sekarang tuh nggak mau main-main. Kalau main-main ya mati Pak usahanya dia. Itu kan kalau orang cerita baik, cerita ke temennya baik, cerita sebaliknya juga kan. Saya dulu sempat nanya kan karena awam kan nanya Mas itu mungkin nggak ditipuan. Enggak lah. Gitu. Mereka kalau baru barangnya bagus ya istimewa itu ya tahan. Termasuk misalnya ngambil ke Bowo, nanti kalau kita nggak seneng mau oper mobil atau segala macam kan balik itu kan enak. Kalau saya setahu saya sudah sering ngambil di sini. Kalau maklar di sini, kayaknya nggak ada sih yang sampai berani misalkan kayak mobilnya mobil masalah. Nggak, saya lihat, saya kenal kok. Ya, banyak kenal dengan mereka. Pemainnya Pak ya. Dia lebih enjoy dengan Aman. pula serendah-rendahnya, nanti dia jual standar atau lebih tinggi dari standar ya kan. Kan biasa dia kan pula misalkan harga 100 dia bisa pula 95, nanti dia bisa Restannya 100 dia bisa jual up 101, 102 itu sudah cukup dia anak baik. Kalau dia tidak sampai kepada ini mobil apalagi nomor seri mesin salah atau mobil bermasalah, tidak ada Pak kalau yang di sini. Kalau yang di Mas Pati itu apalagi kayak seperti showroom Pak Bowo, Pak Jarod nggak waduh, mungkin. kecil dia kalau sampai ada satu saja enak sing ngundang nih wis gak laku. Kan langsung karakter ya, Iyalah. mati ya. Dia nggak mau, dia itu mobil masuk di situ aja sudah dibenahi hampir seperti aslinya, dibuat nih ke wabres jok semuanya. Kok Ini cuma situasional Mas. mobilnya sampai bermasalah. Aku milih mobil yang nomor ratusan mesin, juta, motor pun showroom kecil sama. dia itu orang ya ambil batinya ya ambil batis itu tidak berani dia. Kalau memang dia sampai kesalahan apa Iya, fatal ya. ya Kan dia ambil situasional, risiko Pak. sendiri, Ya, tidak mungkin betul, diberikan orang. Nggak bisa ditawar. Ini sudah ada Ini masih kalau cancel. Langsung pun mutasi. sudahnya sama istri saya.
itu Masih kula apa itu apa nih? Pendori. BPKB-nya dulu itu Susu-susu. 1 hari sudah selesai. Ini kemarin SNK 1 bulan, BPKB 3 bulan. Ini CSN balik nama, cabut 2 bulan, setelah cabut, tapi bisa dipakai ada apa itu Surat jalannya. surat jalan pas 2 Tapi bulan. mobil barang tetap Jadi penjualan STNK sekarang jadi itu terus saya juga di anu Pak Bro, keluar terus. di balik namanya juga dulu itu di Yang nisanya masuknya ke situ juga kemarin jualnya, apa keluar? Indonesia juga ke situ. Tapi ya prakteknya nggak sampai segitulah. Ini kita udah masuk sampai di dealer Mitsubishi teman-teman, tadi udah masuk daftar, prosesnya 45 jam. Kita sekarang masuk ke ruang tunggu yang lumayan nyaman di sini. Yang terbonik aja gangsal judanan oke. Oke, gitu. Potongannya beda, lebih sedikit yang putih. Tapi Padahal yang biar ini warna putih wadanan Pak ya. yang bulan. Mungkin itu tadi orang pun harga barunya juga 5 juta. Dengan warna putih nih. Itu dengan yang lain. Itu tuh 5 juta. Gahar Pak. Ya. Kayaknya setelah proses menunggu 2 jam tadi ngabisin waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman tadi, yang mudah-mudahan ada kemanfaatan buat teman-teman. Udah selesai, mobilnya udah keluar tadi. Kita mau ngambil untuk pengambilan unit kendaraan teman. Habis ini mau kemana Nun? Gak tahu. Aku pengen dolan yang Ocha musik ya. Kita ngantri dulu. Iya, bismillah.